UTK Kemenkes Pangkal Pinang dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 2 semester 4. Nah, baiklah, di video ini saya akan membahaskan tentang materi dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Nah, penasaran kan dengan materi apa yang akan saya bahas di sini? Baiklah, tonton video saya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas definisi fraktur tertutup, fraktur terbuka, sprain, strain, dan dislokasi. Nah, begitu juga dengan cara penanganannya ya. Mau tahu apa saja itu? Yuk kita simak videonya. Baiklah teman-teman, yang pertama ini yang akan saya bahas itu adalah fraktur tertutup. Nah, apa sih fraktur tertutup itu? Baiklah, fraktur tertutup ini adalah jenis patah tulang yang tidak membuat tulang menonjol melalui kulit. Kita akan membahas tentang cara penanganan pada fraktur tertutup dengan bidai. Nah, saya akan membahas tentang apa sih itu pembidaian atau splinting. Nah, pembidaian ini adalah salah satu cara pertolongan pertama pada saat tulang tertutup yang harus diketahui oleh tenaga kesehatan atau orang yang akan memberikan pertolongan pertama pada tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Prinsip penanganan awal pada patah tulang tertutup adalah mengistirahatkan atau imobilisasi bagian tubuh kita yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat yang telah tersedia atau dengan menggunakan barang-barang, misalnya kain yang ada di sekitar kita. Sebagian besar penanganan pada penderita yang dicurigai patah tulang selangka ditangani secara konservatif dengan mitela atau ARM sling dan perban bentuk 8. Penanganan pada penderita patah tulang lengan atas dilakukan secara konservatif, yakni dengan use lap atau dengan cara gips tergantung. Alasan mengapa kita harus melakukan pembidaian pada patah tulang tertutup, yakni yang pertama adalah mencegah gerakan berlebih pada bagian patah tulang, kemudian meminimalisasi atau mencegah kerusakan jaringan di sekitar tulang yang patah, kemudian mengurangi perdarahan dan bengkak yang timbul, juga mencegah terjadinya shock dan mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya adalah fraktur terbuka. Nah, apa sih fraktur terbuka itu? Fraktur terbuka adalah salah satu kegawat daruratan dalam ortopedi, ditandai dengan hilangnya kontinuitas tulang, adanya luka terbuka, serta luka terpapar dengan lingkungan luar sehingga memiliki risiko tinggi terjadinya infeksi. Luka terbuka disebabkan oleh serpihan tulang yang menembus kulit saat cedera. Bagaimana sih cara penanganannya fraktur terbuka ini? Tujuan utama dalam penanganan awal fraktur terbuka adalah untuk mempertahankan kehidupan pasien, dan yang kedua adalah mempertahankan baik anatomi maupun fungsi ekstremitas seperti semula. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan fraktur terbuka yang tepat adalah yang pertama itu survei primer yang meliputi airway, breathing, circulation, kemudian yang kedua meminimalisir rasa nyeri, kemudian yang ketiga adalah mencegah cedera iskemia atau reperfusi, kemudian yang keempat menghilangkan dan mencegah sumber potensial kontaminasi. Pada survei primer yang harus dilakukan terlebih dahulu saat menerima pasien adalah ABCDE, yakni airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Saat ABC sudah aman, maka dapat diberikan penanganan awal imobilisasi bagi ekstremitas yang dicurigai fraktur. Biasanya digunakan bidai sebagai imobilisasi yang sederhana setelah survei primer. Dilakukan survei sekunder yaitu riwayat empel, pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan radiologi, irigasi luka, dan pemberian analgetik dan antibiotik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sprain. Nah, apa sih sprain itu? Sprain adalah cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadi robekan pada ligamen, yakni penghubung antar tulang. Kemudian, bagaimana sih cara penanganannya sprain ini? Saat terjadi sprain, penanganan pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan metode Price. Nah, yang pertama itu adalah protection atau pencegahan. Cedera lebih lanjut bisa terjadi lagi, sehingga kita dapat cegah dengan menguatkan pergelangan kaki sebelum melakukan aktivitas olahraga, yakni pemanasan. Nah, yang kedua itu adalah rest, yaitu istirahat. Beristirahat dari semua kegiatan yang menyebabkan rasa sakit atau bengkak. Jika diperlukan, gunakan
gunakan kruk sampai kondisi bisa berjalan tanpa rasa sakit atau bengkak. Kemudian yang ketiga adalah icing atau pemberian es. Peradangan bersifat panas dan menimbulkan bengkak sehingga perlu pendinginan untuk mengurangi radang tersebut. Hindari penggunaan balsam karena akan semakin panas, sehingga sebaiknya tempelkan es yang telah dibalutkan plastik atau kain bersih tepat pada area cedera. Pemberian es ini sebaiknya dilakukan selama 5 menit dalam jenjang waktu 4 jam sekali. Kemudian yang keempat ini adalah compression atau menekan. Nah, metode menekan ini harus dilakukan dengan lembut pada bagian cedera. Jangan diurut karena bagian sekitarnya akan mengalami trauma. Dan jangan pula ditarik-tarik, cukup tekan dengan lembut dan perlahan. Nah, yang terakhir ini adalah elevation atau pengangkatan. Dalam kondisi ini, organ tubuh yang mengalami cedera harus diangkat dalam posisi yang lebih tinggi dari jantung agar bengkak yang muncul segera hilang. Jika cedera di kaki, gantungkan kaki di tembok sehingga bengkak cepat sembuh. Selanjutnya itu adalah strain. Apa sih strain itu? Strain adalah cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadi robekan pada otot maupun tendon, yakni penghubung tulang dan otot. Nah, sprain dan strain ini hampir sama, hanya yang bedanya itu kalau sprain pada ligamen, yakni penghubung antar tulang, sedangkan strain ini adalah pada otot maupun tendon, yakni penghubung tulang dan otot. Nah, untuk cara penanganannya strain ini sama dengan sprain ya teman-teman, yakni dengan metode Price. Nah, yang terakhir ini saya akan membahas tentang dislokasi. Apa sih dislokasi itu? Dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Semua persendian yang ada di tubuh dapat mengalami dislokasi, terutama saat terjadi benturan akibat kecelakaan berkendara atau terjatuh ketika berolahraga. Nah, bagaimana sih cara penanganannya dislokasi ini? Yakni penanganan yang mungkin dilakukan ini antara lain yang pertama itu adalah reduksi. Nah, dokter akan mencoba melakukan manuver secara perlahan untuk mengembalikan tulang yang mengalami dislokasi. Nah, yang kedua itu adalah imobilisasi. Imobilisasi dilakukan setelah posisi tulang dikembalikan pada posisi normal. Kemudian yang ketiga adalah operasi, yakni dokter dapat menganjurkan tindakan operasi apabila percobaan untuk mengembalikan tulang ke posisi normal tidak berhasil. Dislokasi menyebabkan kerusakan pembuluh darah atau saraf, atau dislokasi menyebabkan kerusakan tulang, robekan otot, atau ligamen yang membutuhkan perbaikan. Dan yang terakhir ini adalah rehabilitas. Nah, program rehabilitas dimulai setelah gips atau gendongan dilepaskan. Rehabilitas dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien. Tindakan ini penting untuk mengembalikan ruang gerak persendian setelah mengalami dislokasi sendi. Kekuatan otot juga dapat pulih setelah melakukan rehabilitas. Nah, baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.